Halo semuanya, balik lagi di Throwback Crime bareng gue Michelle. Pada episode kali ini gue akan ngebahas kasus kematian penyanyi cantik bernama Alda Risma yang ditemukan tewas di kamar 432 di Hotel Grand Menteng pada 12 Desember 2006 silam. Sebelum gue bahas kasus yang lebih detail lagi, jangan lupa subscribe, comment, and like this video. Pada 12 Desember 2006, dunia hiburan Indonesia dikejutkan dengan kematian penyanyi cantik, model, dan aktris bernama Alda Risma Elvariani. Bagaimana tidak, kematian penyanyi asal Bogor, Jawa Barat ini misterius dan menimbulkan teka-teki dan spekulasi di masyarakat. Alda meninggal dunia di kamar 432 Hotel Grand Menteng di Jakarta Timur. Alda meninggal karena overdosis dan ditemukan 20 bekas suntikan di tubuhnya. 20 bekas suntikan Alda mengandung benzodiazepin, propofol, petidin, morfin, pil analgetik. Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya, apakah suntikan tersebut dilakukan Alda sendiri atau ada orang lain yang harus bertanggung jawab. Tak hanya itu, ada juga yang menyebutkan Alda meninggal dunia karena dibunuh sang kekasih yang bernama Ferry Surya Perkasa. Buat kalian yang belum tahu Alda siapa, Alda Risma adalah seorang penyanyi yang ketika itu lagi naik daun. Alda sempat berkolaborasi dengan grup asal Inggris bernama Cold Red pada tahun 1997. Namanya mulai melejit ketika membawakan lagu Aku Tak Biasa di tahun 1998. Di tahun tersebut Alda berpacaran dengan mantan bos Blackboard bernama Iwan Sastrawijaya. Iwan mengaku sudah memiliki hubungan sejak awal karir Alda dan sempat bertunangan di tahun 1998. Lalu pada tahun 2000 keduanya putus. Dan Alda dekat dengan Ferry Surya Perkasa, seorang pengusaha yang aktif di organisasi keagamaan. Kronologinya pada 12 Desember 2006, petugas Hotel Grand Menteng diminta mencarikan taksi untuk mengangkut 2 tamu. Tamu itu salah satunya adalah Alda Risma. Saat ditemukan di kamar hotel, tubuh Alda sudah kaku, dingin dan mulutnya keluar busa. Ferry meminta petugas hotel untuk membantunya menggotong Alda masuk ke dalam taksi yang sudah dipesan dan dibawa menuju ke RS Mitra Jatinegara dan kemudian dirujuk ke RSCM. Alda pun dinyatakan tewas dan Ferry menghilang. Menghilangnya Ferry membuat publik bertanya-tanya. Polisi kemudian mencari alat bukti dan ternyata di kamar hotel polisi menemukan alat suntik, jarum, puluhan obat penenang, alat kontrasepsi, dan 2 botol infus yang sudah dipakai. Bahkan, polisi juga menemukan beberapa kapsul. Dari temuan bukti tersebut, polisi menyatakan kematian Alda sangat tidak wajar. Bagaimana tidak, dalam kematian Alda tidak ada satupun saksi. Namun, Ferry diduga orang yang bersama Alda di dalam hotel. Dari rekaman CCTV terlihat beberapa pria dan wanita yang ikut menemani Alda termasuk Ferry. Tetapi keberadaan Ferry dan lainnya tidak ditemukan. Polisi menggerebek rumah Ferry di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun keberadaannya tidak ditemukan. Polisi malah menemukan 1 koper berisi 10 kg yang diduga sabu. Sedangkan Ferry diketahui berada di Singapura. Polisi kemudian menangkap Suster Maria Tumulata Media dan supir Ferry Surya di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Setelah diamankan dan diinterogasi, keduanya dibebaskan karena memiliki alibi kuat yaitu berada di tempat lain saat peristiwa terjadi. Berdasarkan berkas putusan setebal 61 halaman yang diunggah di situs Mahkamah Agung, ahli forensik RSCM Zulhasmar Samsu mengungkapkan bahwa Alda meninggal dunia karena keracunan psikotropika. Dalam tubuh Alda juga ditemukan bekas 20 suntikan yang mengandung benzodiazepin, propofol, petidin, morfin, dan pil analgetik. Kandungan obat-obat tersebut menyerang sistem syaraf pusat dan saluran pernafasan Alda. Zat-zat tersebut disuntikan ke tubuh Alda dalam waktu 3 hari. Lalu bagaimana awalnya hingga Alda meninggal dunia di kamar hotel? Dari berbagai sumber yang dihimpun, awalnya Ferry menjemput Alda di Bekasi, rumah kediaman Alda. Sebelum ke hotel, keduanya mampir ke toko obat Era Baru di Pasar Pramuka.
Ferry masuk ke toko obat dan membeli obat tidur, obat penenang, infus, vitamin, tisu alkohol, dan alat suntik. Ferry kemudian minta dicarikan suster untuk membantu memasang infus dan menyuntikkan cairan obat ke kantong infus. Permintaan Ferry dikabulkan dan seorang suster akhirnya ikut Ferry ke hotel. Di hotel, suster memasukkan cairan infus yang bercampur obat tidur ke tubuh Alda. Hari berikutnya, Ferry memesan obat serupa ke toko obat era baru namun melalui telepon. Saat sampai di hotel, dua orang pria yang mengantarkan pesanan obat Ferry diminta untuk memegang tubuh Alda dan Ferry menyuntikkan cairan ke tubuh Alda. Di hari ketiga, Ferry memesan obat di toko yang sama dan kembali diantarkan oleh dua karyawan pria yang sama. Ferry kemudian menyuntik Alda di beberapa bagian tubuh seperti tangan dan kaki. Lalu dua karyawan tersebut diminta Ferry untuk tutup mulut dan diberi imbalan 100 gram emas atau sekitar 15 juta. Lumayan juga ya. Akhirnya keduanya pergi pada pukul 9.35 pagi, namun pada pukul 6 sore Ferry menghubungi petugas hotel untuk dicarikan taksi. Sopir taksi yang mengantarkan Alda ke RS Mitra itu bilang bahwa tubuh Alda sudah dingin. Sopir taksi itu juga tanya ke Ferry soal kondisi Alda, namun Ferry mengatakan bahwa Alda banyak minum obat tidur. Usai Alda meninggal, Ferry sempat menelpon ibunda Alda dan menjelaskan kronologi kejadian saat tiba di rumahnya. Setelah pihak RS Mitra merujuk Alda ke RSCM, Ferry memutuskan kembali ke hotel dan membereskan pembayarannya. Setelah itu keberadaan Ferry menghilang, diduga melarikan diri ke Singapura. Ferry Surya Perkasa akhirnya menyerahkan diri pada 28 Desember 2006. Ia buron selama 16 hari di Singapura. Ferry yang menggunakan Singapore Airlines tiba pukul 7.40 malam di Bandara Soekarno-Hatta. Saat tiba, Ferry langsung digelandang ke Polres Jakarta Timur dan selang 1 jam dibawa ke Polda Metro Jaya. Setelah itu, Ferry ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pembunuhan Alda akhirnya masuk ke meja hijau. Setelah menjalani beberapa rangkaian persidangan, Ferry kemudian divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Alda. Tidak terima dengan vonis tersebut, Ferry juga mengajukan PK ke MA dan MA mengabulkan permohonan Ferry. Hingga akhirnya diganjar hukuman 8 tahun penjara. Ia kemudian bebas pada 25 Januari 2011 sehingga total 4,5 tahun Ferry menjalani masa tahanan. Itulah kasus tewasnya penyanyi Alda Risma yang sempat menghebohkan publik tanah air. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, comment, and like this video. Gue Michelle, see you di next episode.